Ada kesejukan di balik air terjun Coban Canggu, Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Siapa sangka aura gaib melingkupi tempat wisata yang banyak didatangi muda-mudi ini. Ragam cerita gaib ada di sini. Kisah pertapa yang menghilang dan kabar perkampungan tak kasat mata di bawah air terjun hanyalah sedikit contoh. Memang semua kabar itu tidak bisa dibuktikan, namun banyak peristiwa gaib terjadi di sini. Pak, ini namanya air terjun apa, Pak? Air terjun Coban Canggu. Coban Canggu. Ya. Itu ada artinya mungkin, Pak? Artinya Coban itu kurang orang Jawa mengatakan seru. Kalau Canggu itu jangan sampai ke Canggu. Yang memberi nama itu siapa, Pak? Dulu orang sesepuh sini, orang sesepuh Padusan. Namanya Pak Lurah Padusan sudah meninggal sampai sekarang ini. Sekarang ini kan namanya itu dikuasai sama Ki Ageng Danurjo. Ki Danurjo ini memang papanya memang di sini. Beliau itu siapa, Pak? Beliau itu dulunya dari Jogja. Dari Jogja, lantas ke Majapahit. Majapahit larinya ke sini. Ini ada cerita apa, Pak, di sini, Pak? Ceritanya di sini itu banyak begini mungkin. Nah, di sini tuh kampung ini tempat ini kampung Alam Gaib. Tempat ini di tempat ini. Terus kalau malam tuh ramai, sangat ramai. Apalagi kalau di persetujuan apa kemudian apapun ini tuh keluar semua. Ramainya itu bagaimana, Pak? Ramainya itu seperti itu loh, masyarakat berkumpul gitu. Bapak pernah mengalami hal itu, ketemu dengan makhluk-makhluk? Pernah. Makhluknya seperti gini, namanya Ki Danurjo. Orangnya tinggi besar, pakaian serba putih. Nah, tonton putih, orangnya itulah orang ganteng lah. Kalau ini Pak, pengunjung sendiri sering ngalamin? Sering sekali. Foto-foto di situ, orangnya nggak kelihatan. Di bawah, di belakangnya itu kelihatan orang pakai baju putih. Nah, berupa putri. Perempuan ya di belakangnya ini. Terus foto-foto lagi di situ ada lafaz Allah gitu. Ada cerita apa di tempat ini? Pemirsa, dalam kesempatan malam ini, tim Dua Dunia akan coba mengungkap cerita-cerita misteri yang masih menyelimuti air terjun Coban Canggu yang terletak di Desa Padusan, Pacet, Mojokerto. Di samping saya sudah ada Gus Iyul. Assalamualaikum, Gus. Gus, menurut Gus tentang cerita atau cerita mitos-mitos yang di tempat ini, menurut Gus bagaimana, Gus? Banyak pengunjung yang pertama sering kesurupan dan ada hubungan tentang Mbah Danurjo yang katanya masih berketurunan sama Mataram. Lalu kalau untuk energi sendiri di tempat ini menurut Gus Irul bagaimana? Lumayan banyak. Ada sesosok perempuan, ada juga sesosok ular yang kadang sering mengganggu. Terus di daerah jembatan yang kita nyebrang itu ada anak kecil yang suka nongol saat para pengunjung berfoto. Sekarang kami mencoba berinteraksi dengan makhluk di sekitar sini. Tak disangka, seseorang sudah tak sadarkan diri. Assalamualaikum. Kalian mau apa kesini?
Kita cuma mau mengorek informasi. Sering ada gangguan-gangguan kepada para pengunjung. Semuanya manusia itu sama saja, suka merusak. Merusak gimana? Merusak gimana? Memangnya orang-orang yang datang ke tempat ini suka merusak? Suka kencing sembarangan. Tapi kan tidak semua orang melakukan itu. Apakah memang benar makhluk-makhluk di tempat ini pun akhirnya suka mengganggu manusia-manusia yang suka merusak di tempat ini? Tergantung dia sendiri. Sering cepat anak-anak mabuk itu. Tapi jadi benar ya, makhluk-makhluk di sini memang suka mengganggu para pengunjung yang datang. Ya, kadang-kadang kecil itu. Yang diganggu hanya orang-orang yang melakukan hal-hal tidak baik atau mungkin semua orang? Kadang cuma ingin terkenal saja. Itu yang ganggu siapa biasanya? Kan rumah kontrakan itu, Pak. Kenapa makhluk-makhluk seperti mereka mempunyai niat untuk berkenalan dengan manusia? Biar tahu kalau sini ada semua makhluk ciptaan Allah. Sosok-sosok apa saja sih yang suka mengganggu selain Anda bilang tadi ada kuntilanak dan lain-lainnya? Masih banyak ularnya, Pak. Ular. Kalau saya boleh tahu sendiri, Anda ini sosoknya apa? Saya harimau. Kepala manusia. Lalu dengan ceritanya ada seorang petapa. Anda tahu tentang hal itu? Iya. Bisa Anda ceritakan yang Anda tahu? Orangnya itu sangat ilmunya tinggi banget di sini. Memang ilmu apa saja yang beliau punya? Ilmu putih sama itu ilmu hitam. Kalau yang Anda lihat sosoknya seperti apa orang itu? Tinggi besar, rambut panjang, pakai mahkota raja. Kalau Anda sendiri ini Islam atau gimana? Aku ini iblis. Aku ini siluman. Yang saya tahu gitu kok berkonotasinya jelek. Dia suka mengganggu. Kamu banyak tanya di sini. Iya, karena saya memang datang ke sini ternyata untuk bertanya, untuk mencari informasi. Makanya itu tergantung dia sendiri. Kalau nggak mau diganggu, jangan mengganggu. Kan banyak cerita nih yang beredar dari tempat ini. Saya datang ke sini itu niatnya untuk itu, untuk meluruskan, mencari kebenarannya. Mungkin Anda yang sudah lebih lama di sini, banyak tahu tentang tempat ini, bisa menceritakan bagaimana kebenarannya. Aku nggak peduli yang namanya. Aku ingin hidup sendiri. Terus saya ingin tahu tentang cerita yang katanya dahulunya memang di situ pernah ada sebuah gua di bawah air terjun, itu benar? Ada itu. Itu buat orang pertama yang cari pesugihan. Biasanya mereka memintanya kepada siapa? Ada yang masih tinggi di sini. Siapa? Aku nggak mau berbicara. Siapa itu? Rambu? Tiba-tiba saya sedang berbicara, ada salah satu mediator yang tidak sadarkan diri, seperti memang dia juga dimasuki oleh makhluk ke tempat ini. Ini siapa yang masuk? Siapa ini? Itu Gendruwo. Gendruwo? Terus kenapa dia masuk ke tubuh? Biar kalian keluar semua. Mungkin Anda bisa keluar saja. Satu mediator disadarkan. Assalamualaikum. 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 Bisa ngobrol? Kita? Assalamualaikum. Akuat. Tak dapat berkomunikasi, mediator disadarkan. Bisa. Kami pun melanjutkan mediumisasi. Tetap di Dua Dunia. Kami coba berinteraksi dengan makhluk ini. Ini dengan bahasa Baru. Dari mana asal Anda? Tirto. air terjun itu. Memang asalnya Anda dari mana sebelum dari air itu? Gunung Wirang. Emang ada hubungannya Gunung Wirang sama sini? Ngadiono Mataram ini. Emang
ada hubungan apa Anda dengan kerajaan Mataram? Cerita nih Cucu penerus dari Mataram. Terus Anda pindah ke sini karena Anda mengikuti beliau. Anda tahu namanya siapa? Belum tahu. Kalau yang disebut-sebut dengan Badarujo, apakah beliau juga? Penuh hubungan. Apa hubungannya? Suruh jagain daerah sini. Suruh menjaga. Kenapa? Kampu. Tiba-tiba, apa yang dilakukan makhluk ini? Hei, Anda mau kemana? Mau kemana Anda? Moriko. Jurang di sana, hati-hati. Tangkap itu aja, tangkap itu. Sekarang sudah ada makhluk lain menantang. Predator ini memegang salah satu predator lain dan akhirnya ada makhluk yang masuk ke kotak lagi. Kenapa itu? Siapa dia? Maksudnya apa Anda menghadirkan makhluk itu? Kini makhluk ini malah berlari. Siapa? Ada apa? Apa itu? Pedang. Maksudnya apa? Anda mau mewujudkan pedang itu? Silakan. Kenapa? Nampaknya sudah ada makhluk lain di raga ini. Saya boleh tahu siapa ini? Kok tiba-tiba sudah berganti makhluknya? Dari itu Dari siapa? bukannya sini apa? Anda itu di mana letaknya? Terus kenapa tiba-tiba Anda masuk ke sini? Oh, tempat Anda juga. Biasanya apa saja yang Anda lakukan di sini? Sama Anda juga suka mengganggu manusia-manusia. Kenapa Anda suka mengganggu manusia? Karena saya dulu dikurung sama kerajaan penjajah. Anda dikurung kenapa? Karena ganti saya dikumpulin sama
gadis-gadis desa. Oh, karena Anda cantik jadi Anda dikumpulin. Oh, ini kenapa sih Anda berbicaranya dengan menggunakan nada seperti ini? Itu kesukaan saya. Kesukaan Anda. Terus akhirnya bagaimana nasib Anda dengan para wanita-wanita yang dikurung itu? Desa dikurung sampai mati. Ini tempat saya untuk mandi. Banyakkah makhluk-makhluk seperti Anda di tempat ini? Banyak sekali. Semua juga menggunakan nada seperti Anda cara berbicaranya? Tidak semuanya. Tidak semua. Sejarah tentang tempat ini? Ini kalau ada mayat wanita Itu kenapa Mayat? Mayat wanita di mana? bunuh diri di air terjun. Kapan kejadiannya? Karena tidak diizinin orang tuanya nikah. Sama siapa? Sama siapa? Sama si dia Jaka Naruri. Terus karena ada hal itu makanya banyak makhluk-makhluk yang akhirnya menggunakan kesempatan untuk mengganggu manusia. Karena semua zaman sekarang udah rusak semua. Saya mendapatkan kabar katanya di bawah air terjun itu ada sebuah perkampungan dari makhluk-makhluk gaib, itu benar? Itu benar semua. Tapi kalau dengan batu-batu di sana yang seperti terlihat wujudnya ada manusia, wujudnya seperti ular, itu apakah sebuah simbol atau bagaimana? Apakah kamu ingin tahu sifatnya? Ku tunjukkan sekarang. Boleh. Kita mau nyari informasi. Tapi saya butuh nyawa satu untuk karena tumbal saya. Kenapa harus pakai tumbal? Pakai tumbal kenapa itu? Karena itu permintaan Anda. Kita datangnya baik-baik. Kita mau mengungkap sejarah agar masyarakat tahu tentang kebenarannya. Jadi nggak ada yang rusak lagi di sini. Aku pengen nyawa siji. Hei, emang ada orang yang melakukan itu ke Anda? Saya muslim, tapi saya ingin dendam sama yang menyakiti. Nggak ada, muslim nggak ada yang dendam. Muslim itu nggak ada juga yang minta-minta Kita tumbal. disuruh Kalau saling membantu. tapi menyapa di sini buatin buat kata-kataan kewajinan. Ya makanya kita datang ke sini agar mereka tahu kalau sebangsa Anda juga sebangsa kami. Itu nggak menginginkan kayak gitu dan syariat Islam juga bicara sebelumnya aku mau dikai ono salah situ mati nek mulai. Emang ini bisa membuat celaka orang? Bisa. bukannya Allah yang bisa. Saya minta rokok cepat. Nggak ada yang ngerokok di sini. Nggak ada. Orang yang akan pernah celaka jika ada yang celaka. Memangnya biasanya ngasih Anda siapa? Orang-orang yang sangat kunanya. Ada timbal balik yang mereka minta? Ada. Mereka minta apa? Minta sugi. Sugi? Terus Anda bisa memberikan sugi itu? Itu kepercayaannya diri sendiri. Itu Anda bisa memberikan kekayaan memangnya kepada orang-orang itu? Yang bisa memberi kekayaan itu Allah. Nah itu Anda tahu. Kenapa Anda sosok minta rokok biar nanti bisa mengasihkan sugi kepada orang-orang itu? Ini Anda Islamnya KTP ya? apa? Anda mau nyari apa? Mau apa ke sana? Ke tempatku. Tempat Anda memang di mana? Apa di tempatku? Tempat Anda di mana? Di situ.
Lagi-lagi, beberapa makhluk masuk secara bersamaan. Tetap di dua dunia. Anda sudah datang. Apa maksudnya Anda ini? Apa maksudnya Anda ini masuk teman-teman Anda? Hah? Beberapa makhluk masuk secara bersamaan. Saya mau ngobrol, saya mau nanya. Maksud Anda apa tiba-tiba datang hanya untuk memanggil teman-teman Anda? Kenapa ditemani? Biar ada temannya. Kenapa memang kau sendiri? Jas, lu ambil ya. Itu kenapa? Ini bisa disuruh. Itu teman-teman Anda membahayakan tubuh-tubuh mediator semua sampai naik-naik ke atas. Tidak akan. Anda keluar aja ya. Keluar aja ya. Keluar ya. Assalamualaikum. Ini apa maksudnya? Ini apa ya berdua-duaan ini? Tiba-tiba masuk semuanya kayak gini. Tak memberi informasi berarti, mediator disadarkan. Memangnya ada benda pusaka seperti apa saja di tempat ini? Banyak sekali. Apa saja? Salah satunya. Batu, mata, Milik siapa itu? namanya Danung Rajo. Dia petapa di sini? Iya. Oh, jadi beliau petapa sini yang ada hubungannya dengan kerajaan Mataram. Mataram. Itu zaman Mataram Islam atau Hindu? Zaman itu ini dimasukkan Islam semuanya. Jadi dia memasukkan Islam. Iya. Akhirnya si Danurejo itu kemana? Emang hilang. Menghilang itu dalam arti menghilang saat bertapa di air terjun atau pindah ke tempat lain? Ya, tidak terjun. Bagaimana bisa? Dengan cara Apa? Kemana jasadnya? Ya nggak tahu. ada pesan-pesan yang pengen Anda sampaikan untuk masyarakat? Ya pengen tobat semua karena dunia udah sudah tua. Terus nanti Anda dan kawan-kawan nggak ganggu lagi ya? Ya enggak. Asalkan dia tidak mengganggu saya. Memangnya ada manusia-manusia yang mengganggu? Ya salah tempat gunakannya. Emang Pacaran di atas batu. Batu besar. Anda merasa terganggu dengan adanya manusia yang beraktivitas seperti itu, yang pacaran-pacaran? Ya nanti kita sampaikan ke masyarakat agar tempat ini bisa dipakai dengan selayaknya, agar bisa dijadikan tempat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, aku kan ingin. Aku yang kamu dengan banjir badan dulu. Aku hanya sekali aja jika dimulai. Saya akan mempersembahkan air badan itu lagi. Tak lama, mediator sadar. Ya, Gus, kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan? Rabbana ma khalaqta hadzal batila faqina adzabannar. Allah menciptakan sesuatu, menciptakan dunia ini dan seisinya itu punya maksud atau punya khasiat, kegunaan, mungkin bisa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, yang tadi katanya dia tobat, terus tiba-tiba minta tempat untuk sesajen. Ini sebenarnya bukan seperti itu. Kita sebagai manusia juga makhluk-makhluk lain itu bukan menjadi setan, tapi setan adalah sebuah sifat yang dimana bertempat di dalam nafsu-nafsu kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi orang-orang yang menghalangi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah itu termasuk jin ataupun manusia, dia adalah